Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram salatu wa salam daiman mutalaziman ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Baitul Ihsan Puri Insani yang saya muliakan. Di kesempatan ini kita akan mentadabburi surat An-Naba bagian ketiga, di mana bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 16 Allah menjelaskan tentang kemahakuasaannya dengan menampilkan betapa dahsyat penciptaan makhluk ini, kemudian betapa teraturnya kehidupan dunia. Semuanya mendukung terhadap pelaksanaan ibadahnya manusia yang merupakan khalifah fil ardh. Bagian kedua menjelaskan bagaimana terjadinya kiamat, dahsyatnya kejadian kiamat, dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana ngerinya siksaan di dalam neraka. Ini dari ayat 17 sampai ayat 30. Dan dalam 10 ayat terakhir, dari mulai ayat 31 sampai ayat 40, menggambarkan tentang bagaimana kenikmatan orang-orang yang bertakwa di surga. Ini adalah salah satu yang menjelaskan bahwa sunnatullah di dalam Al-Quran, kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan ketika diceritakan tentang kekufuran, Allah sampaikan juga tentang keimanan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang neraka, maka dijelaskan juga tentang surga. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan ke muka bumi itu sebagai basyiran wa nadhiran. Basyiran pembawa kabar gembira, nadhiran memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan peringatan bagi orang-orang yang maksiat. Li'anna al-Qur'ana mathaniya, karena Al-Qur'an itu mathani, berpasang-pasangan. Idza dzukira fihi al-iqab dzukira fihi thawab. Apabila diceritakan siksaan, maka diceritakan tentang pahala. Wa idza dzukira thawab dzukira al-iqab. Apabila diceritakan tentang pahala, diceritakan juga tentang siksaan. Wa idza dzukira ahlul khair dzukira ahlus syarr. Apabila diceritakan tentang pelaku kebaikan, diceritakan juga tentang pelaku keburukan. Wa idza dzukira al-haq dzukira al-batil. Diceritakan tentang hak, diceritakan tentang batil. Hatta yakuna sairul insan ila rabbih bainal khauf war raja, sehingga perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu seimbang antara khauf dan raja. Apa khauf? Takut, apa raja? Harap. Li'annahu in ghalaba 'alaihi raja fa waqa'a fil amni min makrillah. Karena kalau dominan raja, dia akan merasa aman dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar Allah. Kalau asli makna makar itu adalah tipu daya. Namun makar ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah pembalasan tipu daya. Karena yang membuat tipu daya itu orang kafir, yang membuat tipu daya itu orang ahli maksiat, dan Allah Subhanahu wa taala membalas kekafiran orang kafir, membalas kedurhakaan orang durhaka. Maka makrullah ketika disandarkan kepada Allah artinya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir akan mengatakan,
Aku kafir, kalau Allah berkehendak kan aku jadi orang beriman dan Allah akan masukkan aku ke surga. Ahli maksiat pun demikian. Allah itu Maha Pengampun. Maka sebanyak apapun dosa yang aku lakukan, kalau Allah mengampuni, maka aku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Ini betul, Pak? Betul kan? Sebesar apapun dosa seseorang, sesering apapun seseorang melakukan dosa, Allah itu Maha Pengampun. Dan kalau Allah mengampuni, nggak ada apa-apanya ini dosa yang kita lakukan dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka nggak berlaku bagi ahli maksiat jika Allah mengampuni. Ya. Wa in ghalaba 'alaihi al-khauf wa qafil qunut min rahmatillah. Seandainya dominan perasaan takut, maka dia akan terjatuh pada al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut, jadi serba takut, sangat takut, takut berlebihan, ya. Salah ngomong jadi beban, gitu kan? Salah melangkah jadi beban, dan beban itu kemudian menggelayuti dirinya sehingga dia merasa tidak ada celah kebaikan. Ini salah neraka, ini salah neraka, ini salah neraka. Dia dihantui dengan perasaan tidak ada baiknya di dalam kehidupan ini, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu ada viral itu orang yang melompat dari atas tower di suatu daerah masih di Jawa Barat. Melompat dari atas tower, mending towernya 2 meter, ya. Tower kan tinggi puluhan meter. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia merasa di dalam hidup ini tidak ada celah bagi keselamatan dia, kebaikan dia, kebahagiaan dia. Kemanapun saya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ini yang disebut dengan kunut min rahmatillah. Pakai ta, kunut min rahmatillah. Beda dengan tak kunut. Seperti doa kunut, itu bukan putus asa. Kalau kunut putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Wa kilahuma min kaba'iridzunub. Dzunub. Kedua-duanya, dua sisi ekstrim ini min kaba'iridzunub. Dzunub. Termasuk dosa yang besar. Apa? Pertama, merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ceroboh maksiat dengan berpegangan pada kalimat Allah Maha Pengampun. Ya, dia ceroboh melakukan maksiat. Kemudian sisi ekstrim yang kedua, ketika melihat Allah Al-Jabbar, Allah itu maha siksaannya yang berat, sehingga sekecil apapun dosa itu bisa dihukum dengan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terus ini yang dibesarkan, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, yang bagi an yakuna al-insanu fi ibadatihi li rabbih bainal khauf war raja. Maka selayaknya sebagai manusia ketika ibadah itu berada di antara khauf dan raja, antara takut dan harap. Ketika kita berdoa harus ada itu takut dan harap. Rabbana zalamna anfusana, takut doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia hati-hati di dalam berdoa itu. Jangan sampai salah ketika berdoa. Ketika ibadah itu serius ibadahnya, hati-hati, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Warraja, hadirkan juga raja, besar harapan kepada Allah. Ya Allah, terima aku, pasti diterima, doaku pasti dikabulkan. Ini antara khauf dan raja, ya. Fa ayyuhuma ghalaba halika sahibah. Maka jika salah satunya terlalu dominan khauf, ya, atau dominan raja, halaka sahibuh, maka pelakunya itu bisa membuat hancur, ya. Lidzalik tajidul Quran Al-Karim yati bihadza bahasa, karenanya di dalam Al-Quranul Karim kita mendapati ini ada keseimbangan
kedua-duanya. Seperti di dalam surat An-Naba yang kita bahas ini. Setelah menceritakan tentang neraka, maka sekarang saatnya kita menceritakan tentang surga. Surga itu yang enak-enak, yang bahagia-bahagia. Yuk kita lihat. Agar kita termotivasi mau masuk ke sana. Kenapa anak-anak ketika ditanya, kamu cita-citanya apa? Aku mau jadi dokter. Ya. Kenapa dia menjawab aku mau jadi dokter? Karena di dalam bayangan anak, dokter, lihat ibunya datang ke dokter, diperiksa, coba mengapa? Ya. Habis itu bayar, gede lagi bayarannya. Ya enak ya jadi dokter, banyak duitnya, kerjanya cuma gitu, cita-cita jadi dokter. Dia termotivasi jadi dokter, ya, ketika tahu bagaimana manfaatnya, keuntungannya jadi dokter. Ada anak aku yang jadi tentara, karena dia melihat Pak Tentara itu gagah, perkasa, orang-orang segan kepadanya. Aku mau jadi tentara. Ya. Nggak ada anak yang, apa cita-cita kamu? Aku mau jadi copet. Ya. Nggak ada. Kalaupun ada, iseng aja tuh bocah mau jadi copet. Aku mau jadi sampah masyarakat, nggak ada. Ya. Li'alla tamullan nufus min dzikri halin wahidatin wal ishab fiha duna ma yuqabiluha, agar kita juga tidak merasa bosan dengan satu kondisi. Liajli ayyaquha kadza liajli ayyakuna al-insan hina yaqra'ul Qur'an raghiban rahiban. Kita ketika membaca Al-Qur'an itu dua-duanya hadir, ada raghiban, ada rahiban. Raghib, rahib, antara suka dan duka, antara harap dan cemas. Baik. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafazan. Apa mafazan? Mafazan itu dari kata fauz, kesuksesan. Mafaz isim zaman, isim makan. Bagi orang yang bertakwa ada saatnya dia mendapatkan kemenangan, ada waktunya, ada tempatnya mendapatkan kemenangan. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan pada waktu dan tempat yang ditentukan? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun hum alladzina taqaw iqaballah. Orang muttaqin itu adalah mereka-mereka yang menjaga diri dari hukuman Allah, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana siksaan Allah diberikan? Di dunia dan di akhirat. Ada siksaan diberikan di dunia, ada siksaan diberikan di akhirat. Dua-duanya dijaga agar dia tidak terjerumus kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang nyiksa, iya Allah yang nyiksa kepada orang yang layak disiksa oleh Allah. Muttaqun adalah menjauhkan diri dari kelakuan, dari sikap, dari ucap, dari keyakinan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi fi'li awamirillah wajtinab nawahihi, dan itu dengan cara melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi orang yang bertakwa itu ketika akan bertindak, dia selalu menyiapkan timbangan dengan ilmu pengetahuannya, apakah ini diperintahkan oleh Allah atau dilarang. Kalau ini diperintahkan oleh Allah, meskipun perintahnya itu tidak dalam bentuk perintah yang tegas, dia lakukan. Kalau dia tahu bahwa ini adalah dilarang oleh Allah, meskipun larangannya tidak tegas, dia jauhi. Karena dia takut melanggar yang dilarang oleh Allah, dan dia terdorong ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quranul Karim, kata takwa itu kita mendapati takwa, redaksinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah agar kalian falah, sukses. Ya. Ada kalanya juga takwa di dalam Al-Quran, takwa terhadap yaumul hisab. Takwa terhadap yaumul hisab. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takwalah kalian
terhadap hari kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa terhadap yaumul hisab. Maksudnya apa takwa terhadap yaumul hisab? Yakni menjaga diri, bersiap-siap menghadapi yaumul hisab. Ada kalanya juga kata takwa di dalam Al-Qur'an kita temukan takwa terhadap neraka. Wattaqun naral lati ittaqun nar, takwalah terhadap nar. Jadi maknanya kalau ittaqun nar, jagalah diri kalian jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat kalian masuk neraka. Jadi muttaqin adalah mereka yang bersiap-siap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Muttaqin adalah orang-orang yang mempersiapkan diri menghadapi yaumul hisab. Muttaqin adalah menjauhi apapun yang bisa membuat dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza wal mafaz huwa makanul fawz wa zamanul fawz. Waktu dan tempat kebahagiaan. Kapan seseorang masuk surga? Nanti ada waktunya. Kapan seseorang bahagia? Nanti di surganya. Jadi waktu dan tempat sudah ditentukan. Hadaiq wa a'naba. Nah, mulai itu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafazan itu hadaiq wa a'naba. Apa hadaik? Hadaik itu jamak dari kata hadiqah. Hadiqah itu adalah kebun. Ya, hadiqah itu adalah kebun. Ada apa di kebun? Ada pepohonan. Ada pepohonan. Apa manfaatnya pohon? Banyak banget. Ya. Selain manfaatnya itu adalah untuk menaungi dari panas, kemudian juga membuat cuaca segar, ya, gitu. Kemudian menjadi keindahan. Itu di rumah-rumah yang bagus itu ada pepohonan. Kalaupun rumahnya sempit, tetap ada pepohonan meskipun di dalam pot. Pot nggak ada gambar pohon. Nah, hadaiq. Surga atau jannah itu kan taman. Hadaiq kebun-kebun, menggambarkan adanya kehidupan yang berkelanjutan. Wa a'naban, dan buah anggur. Buah anggur ini buah yang mahal ya. Coba bandingkan harga anggur dengan harga pepaya. Satu pepaya harganya berapa? Satu anggur harganya berapa? Diperas gitu. Anggur dengan pepaya. Mahalan mana perasan anggur dengan perasan pepaya? Kita mendapati pepaya di mana dan kita mendapati anggur di mana. Kalau ada tamu besar, biasa yang paling pede dijamukan itu adalah yang mahal-mahal. Hadaiq wa a'nab. Dan a'nab ini atau anggur ini adalah makanan raja-raja. Ada makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang lezat, yang membuat sehat yang mengkonsumsinya. Wa a'naba wa kawa'iba atroba. Ini salah satu bentuk kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Kawa'iba atroba. Bapak-bapak, apa maknanya kawa'ib? Makna asli kawa'ib itu adalah mata kaki. Ada mata kaki apa itu? Kalau ke belakang itu, kalau nonjol kan ke depan. Kalau ke belakang apa? Jadi menonjol ini ya, itu kawaib. Kemudian yang dimaksud dengan kawaib di sini adalah gadis-gadis, maaf, yang payudaranya itu montok. Bapak seneng gak lihat gadis yang montok? Ya. Allah Subhanahu, ini bukan porno. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu kita semuanya, yang menciptakan kita semuanya. Allah paling tahu keinginan manusia.
hal yang membuat bahagia manusia itu diantaranya adalah ketika bapak-bapak kaum Adam laki-laki bertemu dengan pasangannya, tentunya juga dari wanita kaum Hawa. Dan yang paling disukai dari wanita kaum Hawa adalah maaf yang montok, ya. Sehingga kalau ada pilihan ini montok, ini mentok, mau pilih yang mana? Yang montok, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenikmatan yang kedua. Selain tempat yang nyaman, yang rindang, yang indah, juga di sana ada pasangannya. Ada wanita yang akan menghiburnya, menemaninya, membuat bapak-bapak ini bahagia. Saya kan ibu-ibu, Pak. Iya, ibu-ibu ini nanti akan bahagia di surga karena akan menjadi pasangan bagi laki-laki penghuni surga. Gitu. Apakah pasangan saya, kata ibu-ibu itu, adalah bidadara? Tidak. Pasangan ibu itu adalah laki-laki penghuni surga. Terus yang jadi pasangan bapak-bapak ini wanita-wanita yang disebut oleh Al-Quran hurin ain, wanita-wanita yang bermata jeli. Siapa itu wanita-wanita yang bermata jeli? Wanita-wanita yang bermata jeli pertama adalah mereka yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial buat ahli surga dan sebelumnya belum pernah disentuh baik oleh jin ataupun oleh manusia. Yang kedua adalah mereka wanita-wanita yang merupakan pasangan orang yang bertakwa. Pasangan orang yang bertakwa ketika di dunia, bapaknya orang bertakwa, nah pasangannya ini adalah istrinya. Ya, istrinya juga bertakwa. Kalau istrinya tidak bertakwa, dia nggak bisa mendampingi suaminya. Bisa jadi suaminya masuk surga, istrinya di neraka. Atau sebaliknya, istrinya di neraka, istrinya di surga, suaminya di neraka. Karena masuk surga bukan semata-mata karena suami. Tenang, suami saya orang yang bertakwa. Nggak bakalan. Kalau istrinya tidak bertakwa nggak bakalan masuk surga. Suaminya orang ahli ibadah, istrinya ahli maksiat. Siapa yang masuk ke dalam surga? Suaminya. Istrinya di neraka. Nabi Lut masuk surga, istrinya di neraka. Jadi tidak ada jaminan seseorang dimasukkan ke dalam surga gara-gara suaminya. Pun demikian bapak-bapak, jangan merasa tenang-tenang, istri mah orang solehah, saya juga insya Allah masuk surga nanti. Masa tega sih istri saya masuk surga nggak ngajak-ngajak? Lihat Fir'aun, siapa istrinya? Asyah binti Muzahim, solehah, dan dia menjadi calon penghuni surga. Apakah gara-gara Asyah binti Muzahim itu masuk surga otomatis Fir'aunnya masuk surga? Tidak. Yang paling bahagia itu adalah ketika suami istri dua-duanya masuk ke dalam surga dan dia menjadi pasangan yang abadi. Ya. Wa kawaiba, dan wanita-wanita yang montok, atroba. Apa atroba? Ala sinnin wahidatin la takhtalifu ihdahunna 'anil ukhra kibran kama fi nisa'id dunya. Itu yang ada di dunia, wanita itu semuanya usianya sebaya. Kira-kira usia berapa tahun puncak kecantikan seorang wanita ketika di dunia? Berapa tahun? 21 masih bau kencur. Ya. 30 ibu. Ibu mah 60. 30 tahun. Ya. Jadi penghuni surga semuanya atroba, usianya seperti itu, sebaya. Kan dulu saya waktu meninggal sudah 75 tahun masuk surga atroba. Kan cucu saya yang meninggal itu baru 5 hari masuk surga atroba. Allah ciptakan semuanya atroba, sebaya.
Ya. Ini kenikmatan yang kedua. Berikutnya wa ka'san dihaqo. Ka'san dihaqo, gelas-gelas dihaqon yang penuh, ya. Wal muradu bil ka's huna ka'sul khamr. Yang dimaksud dengan ka'san di sini adalah ka'sul khamri, gelas arak. Wa yakunu lil khamri wa gharihi, tapi ya bisa diisi arak atau selain arak. Li'anna al-jannah fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Di surga itu ada sungai-sungai dari air tawar, ada sungai dari susu yang rasanya tidak pernah berubah, nggak basi susu di dunia. Di Ahmad dan susu di surga, astagfirullah. Beda dengan susu di dunia. Susu di dunia bisa basi, susu di surga tidak akan pernah basi dan Allah sediakan. Itu susu apa, Ustaz? Susu surga. Jadi bukan susu sapi, bukan susu onta, bukan susu susi, tapi susu surga yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minuman. Wanharun min khamril ladzatil lisyaribin. Dan ada juga sungai-sungai di mana airnya itu adalah khamr, arak, ladzatil lisyaribin, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Kan di dunia dilarang itu arak. Arak dunia dilarang. Kenapa? Karena arak di dunia adalah dijadikan oleh setan sebagai kendalinya untuk menyesatkan manusia. Dirusak akalnya, ya, dirusak jaringan otaknya dengan khamr, dan berdampak langsung setan bisa menguasainya. Manusia yang mengkonsumsinya jadi lemah dan dia merasa kuat. Gitu. Orang yang mengkonsumsinya lepas kesadarannya dan dia merasa hebat. Otaknya oleng, sementara khamar di surga la yasadda'un anha wa la yunzifun, tidak membuat pening, tidak membuat oleng, ya. Ka'san dihaqo. Wan harum min asalin musaffa, di surga itu ada sungai dari asalin musaffa, madu-madu yang bersih, ya. Jadi semuanya ini adalah minuman-minuman yang lezat disediakan di sana. Siapa yang meminumnya? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang diberikan kebun-kebun yang indah, kemudian bidadari-bidadari yang cantik, minuman-minuman yang lezat, itu bagi orang yang bertakwa. Siapa yang meminum khamr di surga? Orang yang ketika di dunia tidak pernah meminum khamr. Jadi khamr itu khusus minuman bagi penghuni surga. Jangan meminum khamr. Bagaimana kalau peminum khamr bertaubat? Kalau sudah bertaubat tidak ada urusannya, ya. Yang bertaubat tidak ada urusannya. Meminum khamr masuk ke dalam neraka, ya, masuk ke dalam neraka. Belum sempat bertaubat, dibersihkan dulu dosanya, ya. Bersihkan, karena dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia kemudian dimasukkan ke dalam surga, enggak minum khamr. Tapi kalau taubat, ya, taubat semenjak di dunia dia minum khamr nanti, ya. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Kelebihan minuman-minuman ini, minuman yang lezat-lezat, bisa diminum kapanpun dimanapun, bersama orang-orang yang disayangi. Siapa orang-orang yang disayanginya? Itu kawaiba atroba, pasangan-pasangan yang disayangi. Bapak atau ibu makan yang enak-enak, tapi sendirian, gak ada istri. Beda dengan makanan biasa-biasa tapi bareng istri. Betul nggak, Bu? Kenapa ibu ngomong begitu? Ini makanan enak? Enggak, saya ingat anak. Kurang kenikmatannya ketika ingat anak. Sampai kalau ibu-ibu, sebagian tentunya juga, kalau habis dari majelis
yang di sana ada makanan, dibawa itu makanannya. Ingat siapa? Ingat anak, ingat suami, ingat suami. Jadi kebahagiaan itu ketika makan bareng-bareng. Di surga udahlah makanannya enak-enak, tempatnya indah, ada yang menemani. Saya kok masuk surga gimana nanti? Pasangannya siapa? Kan saya di dunia belum punya pasangan. Pasangannya disediakan di surga. Ya, ibu-ibu yang sudah sampai usia tua belum dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya, Allah pertemukan nanti di surga. Ya. Bapak-bapak yang ketika di dunia belum dipertemukan dengan jodohnya, nanti dipertemukan dengan jodohnya di surga. Cuma sayang kalau di dunia bapak-bapak enggak pada jodohnya, ya nikmati, cari jodoh dulu. Kan jodoh saya udah meninggal, cari lagi, ya. Itu kan kalau bapak-bapak mah ya meskipun sudah tua lebih mudah mencari jodohnya. Saya susah, nggak ada niat aja ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaban. Di dalam surga mereka tidak mendengar lagwan, perkataan yang sia-sia, wala kidzaban, dan tidak pernah dan tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan dusta. Ini dua perkataan, dua ucapan, dua suara yang ketika di dunia pun membuat manusia tidak nyaman. Apa perkataan yang sia-sia? Ya. Sia-sia yang nggak ada manfaatnya, bahkan merusak pendengaran. Apa diantaranya? Musik horeg. Apa manfaatnya musik horeg? Ya. Sampai Majelis Ulama membuat fatwa haramnya musik horeg. Bapak tahu musik horeg? Nggak tahu. Ya. Itu di tetangga kita di sana, di daerah Jawa Timur ya, pakai mobil besar, sound, musik sekencang-kencangnya, gitu kan, jalan, saking kencang-kencangnya itu banyak rumah yang kacanya itu ambruk, ya, gitu. Kan mudarat, nggak ada di sana perkataan yang sia-sia. Semuanya ucapan-ucapan ahli surga itu membuat bahagia sesama penghuni surga, ya. Meskipun katanya hanya sekedar basa-basi. Apa basa-basinya? Salam, assalamualaikum, apa kabar? Ini kata basa-basi, apa? Kata basa, bukan basa-basi ya. Tegur sapa, tapi menyenangkan. Ucapan penghuni surga itu, sapaan-sapanya itu menyenangkan. Tidak ada tegur sapa yang menyakitkan. Tumben lu, nggak ada di surga kalimat tersebut karena menyakitkan. Ya. Kidzaban, perkataan-perkataan dusta. Perkataan dusta nggak ada di sana. Di mana adanya perkataan dusta? Di dunia. Dan itu kan membuat tidak nyaman. Di keluarga apabila ada perkataan dusta dari suami membuat tidak nyaman istrinya. Di keluarga apabila ada perkataan dusta dari istri membuat tidak nyaman suaminya, membuat tidak nyaman keluarganya. Apabila di masyarakat ada perkataan dusta dari pemimpinnya membuat tidak nyaman rakyatnya, masyarakatnya. Betapa suatu negara tersiksa, ya, suatu negara gara-gara perkataan dusta pemimpinnya. Di surga tidak ada perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaban. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebagai jazaan, pembalasan mir rabbika, dari Tuhan. Tuhan yang mana? Itu Tuhan yang dulu disembah di dunia, itu yang memberikan balasan. Orang yang ketika di dunia ibadahnya karena Allah, nah Allah itu yang akan memberikan balasan. Orang yang ketika di dunia berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, nah Allah itu yang akan memberikan balasan. Karenanya ketika kita ibadah, pastikan jangan ada tujuan untuk selain Allah. Karena kalau di dalam ibadah itu ada tujuan untuk selain Allah,
Allah berlepas diri. Allah hanya akan memberikan balasan kepada orang yang ibadahnya itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya untuk Allah dan untuk perhatian dari tetangga. Naik hajinya untuk Allah dan untuk pilkada. Allah berserah diri, berlepas diri, bukan berserah. Allah berlepas diri, tidak akan memberikan balasan. Dikatakan bahwa nanti di akhirat ada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah tentang jihadnya dan dia mengatakan, aku jihad karena engkau. Allah mengatakan, dusta kau. Kau tidak berjihad untuk aku. Kau berjihad itu agar kau dulu dikatakan sebagai seorang pemberani. Allah tolak. Ada orang yang rajin baca Quran, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, dusta. Kau dulu membaca Al-Quran itu agar kau dianggap sebagai orang yang saleh. Maka kalau aktivitas kita ada niatan untuk selain Allah, Allah tidak akan memberikan balasan. Yang diberikan di surga itu jazaan mir rabbika, ini balasan dari Tuhanmu. Tuhanmu yang dulu kamu beribadah khusus kepadanya. Ya. Terus bagaimana dengan amal kita? Yang kita lakukan itu suka ada atau terselip ingin dilihat oleh manusia. Ya. Segera itu perbaiki diri, tajdidun niyah, koreksi itu niat-niat seperti itu. Karena boleh jadi awalnya ketika kita akan beramal itu bagus karena Allah, itu karena Allah. Nyapu halaman karena Allah, ya. Tiba-tiba ada lewat Pak RT, semakin bagus itu. Kenapa ada Pak RT? Ya Allah, ini jadi berubah niat gini ya, astagfirullahaladzim. Begitu. Salat karena Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi bagus khusyuk gitu tiba si fulan semakin bagus lagi. Astagfirullahaladzim. Kok ini ada karena selain Allah Subhanahu wa taala? Koreksi. Kembalikan, tidak. Aku mah ada si fulan atau enggak ada, tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang ibadahnya karena Allah, dia tetap istiqomah baik ada atau tidak ada manusia. Jazaan min rabbika atoan. Apa atoan? Atoan itu pemberian. Ya. Hisaban yang mencukupi. Nah, kalau kemarin membahas tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, Allah meredaksikan jazaan wifaqo. Jazaan wifaqo, balasan yang seimbang. Penghuni neraka disiksa dengan siksaan neraka itu jazaan wifaqo, seimbang. Dulu dia pezina, maka Allah Subhanahu wa taala iqab, hukum. Yang dihukumnya adalah apa yang dulu dipergunakan berzinahnya. Kemaluannya, ya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Loh, kok matanya, telinganya iya? Karena dia berzina melibatkan mata, melibatkan telinga, melibatkan tangan. Itu. Di surga jazaan mir rabbika, bukan wifaqo, atoan hisaba. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah di surga tidak wifaqon, tidak seimbang. Tidak seimbang. Karena bagaimana coba kalau seimbang? Kita sholat berapa menit? Jadi sholat subuh berapa menit? 5 menit. Sehari 5 kali berapa menit? Sebulan berapa jam? Setahun. Kalau pembahasan dari Allah Subhanahu wa taala itu seimbang, maka akan berakhir itu. Ya. Sementara surga khalidina fiha, tidak kekal selama-lamanya. Hanya kalau balasan surga itu jazaan berabbika atoan hisaba, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beri yang enggak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga merupakan pembalasan yang seimbang. Siapa ini Tuhan yang akan memberikan balasan itu?
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan langit, Tuhan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Termasuk kita, penghuni bumi pada saat ini. Ini ma bainahuma. Itu yang di dalam tanah, ma bainahuma. Yang di langit sana, ma bainahuma. Jadi kata Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma bukan hanya sekedar langit, bumi dan seisinya, tetapi selain bumi dan langit, selain Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan oleh Allah. Enggak ada yang diciptakan oleh selain Allah. Di alam ini cuma ada dua, khaliq dan makhluk. Kalau bukan khaliq, ya makhluk. Jadi kalau ada pertanyaan, itu arasy khaliq atau makhluk? Makhluk. Kolam khaliq atau makhluk? Makhluk. Surga khaliq atau makhluk? Makhluk. Neraka khaliq atau makhluk? Makhluk. Tuh. Ya. Adapun yang melekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Apa yang melekat dengan zat Allah? Sifat Allah itu bukan makhluk. Ya. Bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti khaliq. Karena sifat Allah melekat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Nih, ketika berbicara tentang surga, Allah menampilkan sifatnya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Berbeda ketika menceritakan tentang neraka, Allah tampilkan sifat Al-Jabbar. Tapi ketika menceritakan tentang surga, Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Jadi surga itu sebagai salah satu wujud bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha Pengasih. La yamlikuna minhu khitaba, yakni an-nas la yamlikuna al-khitab min Allah wa la yastati'u ahadun ay yatakallama illa bi idznillah. Pada hari itu, di hari kiamat, tidak ada yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. La yatakallamun, tidak ada yang berbicara. Itu yang dulu ketika di dunia berkoar-koar, enggak bisa berkoar-koar pada hari itu. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk berbicara. Semuanya kemampuan yang ada di dunia lemah. Dan pada hari kiamat dibuktikan tidak ada yang mampu bicara. Jangankan untuk beraktivitas yang lain, untuk bergerak, berbicara pun nggak bisa. Ya? Jangankan untuk menentukan pilihan, saya ke surga, saya tidak mau ke neraka, nggak bisa. Ya? Jadi nanti kalau sekarang nanti saya akan lari aja ke surga, nggak bisa. Jangankan untuk lari ke surga, la yatakalamun, untuk berbicara pun tidak bisa. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Gitu. Para syuhada diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Para salihin diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Ya Allah, istriku. Oke, sana masuk ke surga bareng-bareng. Kan kamu saudara sama-sama salihah. Istriku mau dibawa ke surga yang ini, silahkan. Gitu. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asal dua-duanya masuk surga. Gitu. Umatku sini. Siapa yang diizinkan? Para nabi. Illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Ya. Wa qala shawaba, dan dia Allah Subhanahu wa taala berkata shawab. Apa shawab? Benar. Enggak ada pembicaraan dusta pada hari itu. Semuanya dikatakan, disampaikan apa adanya. Disampaikan kepada manusia apa adanya. Maksiat sekecil apapun disampaikan oleh Allah, kamu maksiat ini. Kebaikan sekecil apapun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu pernah nyingkirin duri. Ya, dulu kamu pernah mengucapkan salam. Meskipun tidak seberapa, hanya mengucapkan salam, disampaikan wa qala shawaba.
Zalikal yaumul haq. Itulah al yaumul haq. Apa al yaumul haq? Hari al haq, kebenaran. Ya. Bentar, kelewat ya. La yamlikuna Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Rahman la yamlik. Yauma yaqumur ruh. Oke. Yauma yaqumur ruh. Pada hari yaqumur ruh. Berdiri ar-ruh, malaikat. Siapa ar-ruh? Malaikat. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Di dalam Al-Qur'an malaikat Jibril disebut dengan ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Di Lailatul Qadar itu al-malaikat turun, warruh dan malaikat Jibril. Jadi ar-ruh itu adalah sebutan lain untuk malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Malaikat Jibril. Yauma yaqumur ruh, pada hari malaikat Jibril berdiri. Wal malaikatu, dan malaikat, semuanya malaikat tanpa terkecuali. Malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di langit, dan malaikat semuanya dihidupkan lagi. Emang malaikat mati? Mati. Loh kok mati? Karena malaikat termasuk yang memiliki ruh. Siapa yang memiliki ruh? Manusia, jin, malaikat, hewan, mereka memiliki ruh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki ruh akan merasakan kematian. Hatta malaikat Jibril sekalipun mengalami kematian. Kemudian nafkhur ruh, dihidupkan lagi, semuanya dihidupkan lagi. Yang dulu pernah hidup dihidupkan lagi. Termasuk malaikat. Jadi malaikat semuanya dihidupkan lagi. Ar-ruh, malaikat Jibril sebagai pimpinan tertinggi malaikat berdiri pada saat itu. Wal malaikatu soffan, berbaris. Apel besar, apel akbar. Kalau ada kalimat yang menggambarkan lebih besar daripada akbar, itulah. Ya. Kenapa? Pada hari itu hari keputusan. Semua manusia diputuskan pada saat itu. Kalau seluruh rakyat Indonesia dikumpulkan semuanya, karena presiden akan melakukan pidato akbar. Kebayang nggak lapangan mana yang cukup untuk menampung seluruh rakyat Indonesia? Pada hari itu seluruh rakyat Indonesia akan dibagi makan gratis, dan semua aparat apel sofan berbaris mengamankan rakyat yang berkumpul pada hari itu. Manusia dan jin semuanya dikumpul akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berbaris siaga. Ya. Nah, ini malaikat. Ya. Malaikat berbaris itu pertama untuk menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kan malaikat yang menjaga arsy itu memanggul arsy ditambah jadi 8. Ya. Kalau sekarang yang memanggul arsy itu ada berapa? 4. Nanti di hari kiamat ditambah menjadi 8. Zalikal yaumul haq. Itulah hari al-haq yang benar. Ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapapun yang menghendaki, maka hendaklah dia menuju kepada Tuhannya. Sudah digambarkan oleh Allah bahwa di hari kiamat itu siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dialah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia yang hidup di dunia, kalau kalian nanti ingin dimasukkan ke dalam surga, kalian diberikan masyiah, diberikan kekuasaan untuk memilih. Silahkan pilih jalan yang membuat kalian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan milihnya? Sekarang. Di akhirat jangankan untuk milih, untuk ngomong aja tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Milihnya sekarang. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba.
Sesungguhnya kami memperingatkan kepada kalian, hei orang-orang kafir, azaban qariban, siksaan yang dekat. Siksaan yang dekat. Bagaimana dekatnya? Itu nanti neraka itu dekat banget. Dan akan lebih kerasa ketika neraka itu sudah berada di depan matanya. Sebagaimana surga bagi orang yang beriman dekat. Surga itu dekat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang berjihad di jalan Allah dekat. Jangankan nanti di akhirat, ketika meninggalkan dunia pun calon penghuni surga sudah bisa melihat surga. Dekat. Neraka itu dekat bagi orang kafir, bagi ahli maksiat. Jangankan nanti di akhirat, begitu roh akan keluar meninggalkan jasad, dia sudah diperlihatkan bagaimana siksa neraka. Azaban qariban. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari siapapun manusia yang zuru melihat ma qaddamat yadah, apa yang dulu pernah dilakukan ketika di dunia. Semuanya ma qaddamat yadah, apapun yang pernah dilakukan di dunia, yang zuru kelihatan dengan mata kepala sendiri. Enggak ada yang bisa disembunyikan. Tuh, tanggal 27 Juli 2025. Kalian kumpul di Masjid Baitul Izza. Kalian duduk dengan khusyuk, menunggu waktu syuruk, ya. Mendengarkan yang membacakan ayat Al-Quran, surat An-Naba. Yang zuru kelihatan. Setelah itu kamu kemana? Kelihatan nanti. Ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir pada hari itu mengatakan ya laitani kuntu turaba. Kata ya laitani itu adalah sebuah ungkapan harapan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu ya laitani. Contoh gini. Kakek-kakek mengatakan, "Duh, pengen banget aku jadi muda lagi." Ya, nggak bakalan. Itu ya laitani. Ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir, pengen aku jadi tanah. Duhai, mendingan jadi tanah aja. Kata para ulama, ya laitani kuntu turaba itu memiliki 3 makna. Pertama, ya laitani kuntu turaba, aku tuh nggak diciptakan manusia, nggak diciptakan sebagai manusia. Manusia kan diciptakan dari tanah. Aku jadi tanah dah, nggak jadi manusia. Satu. Yang kedua, ya laitani kuntu turaba. Begitu aku sudah hidup kemudian dimatikan, aku menyatu dengan tanah, lah nggak usah dibangkitkan lagi, sudah aja aku jadi tanah. Yang kedua. Yang ketiga, ya laitani kuntu turaba. Begitu melihat binatang-binatang, ya, binatang-binatang di hari kiamat, kemudian mereka ditegakkan keadilan di sana. Ini domba pulan menanduk domba pulan sampai merasa tersakiti. Ini domba sepulan ditanduk. Di dunia tidak mampu melawan, nanti di akhirat dibangkitkan lagi. Ayo domba pulan yang dulu ditanduk, balas tanduk itu, plok, dibalas, ditanduk. Setelah itu apa kata Allah? Kunu turaba. Udah kamu jadi tanah aja. Udah selesai. Mereka tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Itu ayam yang dulu diadukan ketika di dunia. Diadu. Kemudian ayam yang satu kalah. Nanti dibangkitkan lagi di akhirat. Balas, silakan balas. Setelah balas seperti itu, apa kata Allah? Kuni turaba, kamu jadi tanah. Udah selesai. Pas orang kafir melihat itu, ya laitani kuntu turaba. Aku jadi tanah aja deh. Namun demikian, bagi manusia, bagi jin itu tidak berlaku. Tidak mungkin dijadikan lagi dikembalikan jadi tanah sebagaimana binatang-binatang itu. Ada surga yang menanti bagi orang yang beriman, dan ada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, surat An-Naba sudah selesai dan juz'u amma juz 30 sudah selesai. Gak kerasa Pak ya? Apalagi nanti di akhirat gak kerasa kita itu, tahu-tahu nanti ketemu aja di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagi saya yang membacakannya, juga bagi bapak-bapak semuanya menjadi amal soleh, catatan amal soleh, ya, sehingga menjadi pemberat amal kebaikan nanti di akhirat. Tentu selama di majelis ini ada kesalahan, pasti, ya, kesalahan yang dilakukan oleh saya yang berbicara. Apakah karena memang tidak begitu keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mengampuni, atau kesalahan dalam cara penyampaiannya, tidak tepat memilih kata-kata, mohon dimaafkan.
ya. Maafin ya Pak ya. Dan sampai dibawa ke akhirat nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Qiyadul azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وتعليمنا وتعلمنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته